Jangan lupa untuk subscribe YouTube Berazam.com dan pastikan untuk menyalakan notifikasinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya M. Prabowo Wiguna. Saya mahasiswa pada program Pasca Sarjana Universitas Islam Riau, jurusan Ilmu Hukum Angkatan 39. Pada kesempatan yang berbahagia ini, saya akan mencoba menjelaskan terkait dengan politik hukum sebagaimana tugas mata kuliah politik hukum yang diampu oleh Dr. Syafri Hadi SH MH. Pada kesempatan ini saya akan mencoba menjelaskan politik hukum pada masa ataupun periode tertentu yang pernah berlaku di Indonesia. Dalam kaitannya dengan ini, saya akan membahas politik hukum pada masa demokrasi terpimpin. Sebelum lebih jauh membahas mengenai politik hukum pada masa demokrasi terpimpin, terlebih dahulu saya akan menjelaskan apa yang dimaksud dengan politik hukum itu sendiri. Secara sederhana, politik hukum dapat didefinisikan sebagai legal policy atau garis kebijakan resmi negara tentang hukum yang akan diberlakukan, baik dengan cara pembuatan hukum yang baru maupun pencabutan hukum yang lama dalam rangka untuk mencapai tujuan negara. Sebagaimana yang kita ketahui, tujuan daripada Negara Kesatuan Republik Indonesia termaktub di dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945, tepatnya pada alinea keempat. Baik, sebelum lebih jauh saya menjelaskan mengenai politik hukum pada masa demokrasi terpimpin, ada dua hal yang ingin saya jelaskan. Pertama, saya akan menjelaskan bagaimana sejarah daripada politik hukum pada masa demokrasi terpimpin. Kemudian saya akan menjelaskan bagaimana dinamika politik hukum pada masa demokrasi terpimpin. Berbicara mengenai sejarah daripada politik hukum pada masa demokrasi terpimpin, saya akan menjelaskan terlebih dahulu bagaimana sejarah daripada konstitusionalisme yang pernah ada di Indonesia. Pasca proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia, kita ketahui bahwa dasar konstitusionalitas bangsa Indonesia ialah Undang-Undang Dasar 1945 sebagaimana yang dirumuskan oleh BPUPKI dan disahkan pada tanggal 18 Agustus 1945 oleh PPKI. Dasar pemberlakuan konstitusionalisme ini tidaklah berlangsung lama, karena pada tahun 1949 bangsa Indonesia merubah dasar konstitusionalisme menjadi konstitusi RES. Sebagaimana yang kita ketahui, pemberlakuan konstitusi RES merupakan upaya Belanda untuk memecah belah bangsa Indonesia. Belanda yang merasa bangsa Indonesia masih negara jajahannya melakukan upaya-upaya untuk memecah belah bangsa dengan melakukan politik divide et impera atau politik pemecah belah bangsa. Namun keberlakuan dari konstitusi RES ini tidaklah berlangsung lama. Tepatnya hanya sampai 8 hingga 9 bulan saja. Kemudian bangsa Indonesia merubah konstitusi RES menjadi Undang-Undang Dasar sementara. Karena bangsa Indonesia merasa bahwa bentuk negara kesatuan adalah yang diinginkan oleh bangsa Indonesia, bukan negara-negara bagian sebagaimana konstitusi RES. Sejalan beriringnya waktu, bangsa Indonesia pada tahun 1955 melaksanakan pemilihan umum untuk pertama kalinya, yang mana pemilihan umum pada tahun tersebut memilih dua hal. Pertama, memilih Dewan Perwakilan Rakyat, kemudian memilih Dewan Konstituante, yang mana pada hakikatnya Dewan Konstituante diberikan tugas untuk merumuskan
Undang-Undang Dasar yang baru. Namun seiring perjalanannya, Dewan Konstituante selama kurang lebih 2,5 tahun bersidang tidak menghasilkan apa-apa karena mereka sibuk berdebat mengenai dasar negara, karena pada dasarnya anggota-anggota dari Badan Konstituante ini terdiri dari dua golongan kelompok besar. Yang pertama disebut sebagai golongan nasionalis agamis, yang kedua disebut sebagai golongan nasionalis sekuler, yang mana mereka dalam membahas undang-undang dasar terjadi perdebatan terkait dengan dasar negara. Nasionalis agamis menganggap bahwa dasar konstitusionalitas bangsa Indonesia seharusnya berlandaskan Islam, sementara nasionalis sekuler menganggap bahwa Pancasila sudah cocok sebagai dasar negara. Perdebatan keduanya ini hingga 2,5 tahun akhirnya tidak menghasilkan apapun, sehingga karena itu Bung Karno pada tahun 1959 mengeluarkan apa yang disebut sebagai Dekret Presiden 5 Juli 1959, yang mana nantinya Dekret Presiden inilah awal mulanya proses ataupun masa demokrasi terpimpin itu berlaku. Bung Karno ketika itu mengeluarkan Dekret Presiden dengan banyak pertimbangan. Pertimbangan yang paling utama ialah karena ia ingin menyelamatkan bangsa Indonesia yang terpecah belah, sehingga dia ingin menyelamatkan bangsa Indonesia dengan dalih Salus Populi Suprema Lex, yang mana keselamatan rakyat ialah hukum yang tertinggi. Maka Bung Karno mengeluarkan suatu bentuk instrumen hukum, Dekret Presiden 5 Juli 1959, yang mana pada dasarnya dekret tersebut memuat 3 diktum. Pertama, terkait dengan pembubaran Dewan Konstituante. Diktum kedua terkait dengan kembali kepada Undang-Undang Dasar 1945 dan tidak berlakunya lagi Undang-Undang Dasar sementara. Ketiga ataupun diktum ketiga, Bung Karno berjanji akan membentuk Majelis Permusyawaratan Rakyat sementara dan Dewan Pertimbangan Agung sementara. Dekret Presiden merupakan cikal bakal lahirnya apa yang disebut dengan demokrasi terpimpin itu. Selanjutnya saya akan membahas mengenai bagaimana politik hukum pada masa demokrasi terpimpin. Ada 3 hal yang ingin saya sampaikan. Yang pertama, bagaimana partai politik dan Dewan Perwakilan Rakyat pada masa demokrasi terpimpin. Kemudian bagaimana kebebasan pers pada masa demokrasi terpimpin, dan bagaimana peran pemerintah pada masa demokrasi terpimpin. Pertama, sebagaimana yang kita ketahui, partai politik sesuai dengan sistem pemilihan umum pada tahun 1955 menganut sistem multipartai. Jadi ada begitu banyak partai politik yang turut serta dalam pemilu. Kurang lebih 48 partai politik. Dalam prakteknya, menurut Bung Karno, akibat banyaknya partai politik dalam pemerintahan mengakibatkan pemerintahan ataupun kabinet-kabinet yang dibentuk relatif singkat karena tidak sesuai pada golongan ataupun kepentingan tertentu, sehingga kabinet-kabinet yang terbentuk relatif singkat. Ini juga sebagai bentuk kritik Bung Karno, sehingga dia melahirkan apa yang disebut dengan demokrasi terpimpin. Kemudian terkait dengan Dewan Perwakilan Rakyat, pada dasarnya tidak ikut dibubarkan sesuai dengan Dekret Presiden yang dikeluarkan Bung Karno. Karena itu DPR tetap menjalankan fungsi sebagaimana mestinya. Kemudian patut dicermati bahwa ada 3 kekuatan politik yang penting pada masa demokrasi terpimpin.
Yang pertama yaitu Partai Komunis Indonesia, kedua Angkatan Bersenjata Republik Indonesia, yang keempat ialah kekuatan Bung Karno sebagai presiden dan kepala pemerintahan pada demokrasi terpimpin. Pola hubungan antara ketiganya saling terkait dan merekalah yang menguasai politik hukum pada masa demokrasi terpimpin. Kemudian selanjutnya saya akan berbicara mengenai bagaimana kebebasan pers pada masa demokrasi terpimpin. Patut dicermati bahwa kebebasan pers pada masa demokrasi terpimpin sangatlah memprihatinkan, karena banyak wartawan-wartawan ketika meliput tentang peristiwa-peristiwa tertentu yang merugikan pemerintah, maka mereka dalam hal ini pemerintah melakukan penangkapan terhadap media-media. Jadi media pada masa ini sangat penuh intervensi oleh kekuasaan, dalam hal ini kekuasaan Bung Karno. Jadi relatif media tidak merdeka. Kemudian yang selanjutnya saya akan menjelaskan bagaimana peran pemerintah. Pada dasarnya kekuasaan Bung Karno sebagai presiden, sebagai kepala negara dan kepala pemerintahan sangat luar biasa. Karena ketika itu Bung Karno seringkali melanggar apa yang ada di dalam konstitusi. Contohnya saja dalam hal penetapan dekret presiden tersebut, banyak kalangan yang menganggap Bung Karno mengeluarkan itu merupakan tindakan inkonstitusional, karena pada dasarnya Dewan Konstituante sendiri dibentuk berdasarkan hasil pemilihan umum, sehingga sangat tidak konstitusional Bung Karno membubarkan dewan yang dipilih melalui pemilihan umum. Namun Bung Karno kembali kepada alasan bahwa dia ingin menyelamatkan bangsa Indonesia agar tidak terjadi perpecahan. Sebagaimana yang telah disebutkan dengan dalih Salus Populi Suprema Lex, bahwa keselamatan rakyat merupakan hukum yang tertinggi. Dekret presiden ini juga dikritik oleh sang wakil presiden sendiri, yaitu Muhammad Hatta. Dia menganggap dekret tersebut tidaklah konstitusional. Kemudian terlepas dari semua itu, sebenarnya watak ataupun politik pada masa demokrasi terpimpin sangat-sangat dipengaruhi oleh Bung Karno sendiri, sebagaimana Bung Karno memimpin beberapa lembaga seperti lembaga Dewan Pertimbangan Agung sementara yang diketuai Bung Karno sendiri. Jadi banyak instrumen-instrumen hukum yang dikeluarkan secara otoriter oleh Bung Karno sendiri. DPR pada awalnya yang tidak dibubarkan, kemudian terjadi perselisihan antara DPR dan presiden, dalam hal ini Bung Karno, maka Bung Karno mengambil suatu tindakan hukum untuk membubarkan DPR. Jadi di sini terlihat bahwa Bung Karno sebagai kepala negara dan kepala pemerintahan sangat otoriter. Jadi sekian daripada penjelasan saya terkait bagaimana demokrasi terpimpin, bagaimana politik hukum demokrasi terpimpin. Namun pada akhirnya dapat kita simpulkan bahwa politik hukum pada masa demokrasi terpimpin lebih bercorak otoritarian, karena eksekutif sangat kuat. Dalam hal ini Bung Karno banyak mengeluarkan peraturan-peraturan yang inkonstitusional atau tidak ada di dalam konstitusi, sehingga watak daripada politik hukum pada masa demokrasi terpimpin bersifat otoritarian. Sekian penjelasan dari saya, lebih dan kurang saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.